Balik lagi bersama Guski channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Pinjaman online ilegal memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Kelebihan dari pinjaman online ilegal adalah proses pengajuan pinjaman cepat, syarat pinjaman yang mudah, dan tentunya keberhasilan pinjaman yang cukup tinggi. Tapi di balik itu semua, ternyata pinjaman online ilegal memiliki fakta yang mungkin tidak kalian ketahui. Nah, fakta apa saja yang dimiliki oleh aplikasi pinjaman online ilegal ini? Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar saya semakin bersemangat mengupload video setiap hari. Fakta pertama aplikasi pinjaman online ilegal yaitu adalah tidak memiliki debt collector. Yang menjadi alasan pinjaman online ilegal tidak memiliki debt collector adalah demi keamanan perusahaan pinjaman online itu sendiri. Kita tahu bahwa OJK akan menutup perusahaan pinjaman online ilegal. Bahkan OJK menghimbau untuk masyarakat tidak segan melaporkan jika terjadi penagihan secara pemaksaan, ancaman, bahkan penyalahgunaan data. Makanya para perusahaan pinjaman online ini hanya menggunakan debt collector saja, atau dengan kata lain penagihan melalui telepon atau online saja. Kedua adalah pinjaman online ilegal tidak akan mempengaruhi data nasabah di Otoritas Jasa Keuangan atau blacklist OJK. Pinjaman online ilegal sudah tentu tidak terdaftar apalagi berizin Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pinjaman online ilegal ini tidak bisa mengakses data nasabah di OJK, apalagi melaporkan laporan kredit setiap nasabah ke OJK. Jadi buat kalian yang gagal bayar di pinjaman online ilegal, akan aman-aman saja dengan data slik OJK atau BI checking kalian. Fakta ketiga adalah pinjaman online ilegal tidak dapat mempidanakan jika kalian tidak membayar pinjaman. Mungkin kalian bertanya, ataukah kalian pernah mengalami ancaman dari debt collector pinjaman online? Jika pinjaman tidak dibayar, maka akan dipidanakan. Sebenarnya ini tidak akan terjadi. Masalah utang piutang adalah perdata dan persetujuan antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa ada ikatan hukum. Jika memang kita tidak mampu membayar, maka itu adalah resiko dari pemberi pinjaman. Tapi lain hal jika kalian memanipulasi data atau dokumen yang kalian gunakan untuk meminjam di pinjaman online. Maka ini akan bisa menjadikan kasus pidana karena telah memasukkan dokumen, data, atau informasi lainnya. Fakta keempat, pinjaman online tidak dapat memblokir rekening bank. Memblokir rekening bank hanya bisa dilakukan oleh nasabahnya itu sendiri atas keinginan sendiri. Dan rekening bank bisa dibekukan oleh bank jika bank menerima pelaporan dari seseorang yang dikuatkan dengan bukti dan laporan dari pihak terkait. Biasanya ini terjadi karena rekening tersebut terbukti menerima transfer dari hasil penipuan atau kasus lainnya. Fakta kelima, pinjaman online akan mengambil data beserta nomor handphone yang kalian gunakan untuk dijual ke pihak lain. Mungkin kalian pernah menerima SMS penawaran pinjaman online ataupun menerima SMS penawaran lainnya. Jika kalian pernah menerima, berarti data kalian telah diperjualbelikan ke pihak lain sebagai media promosi suatu pihak atau perusahaan. Jadi jangan heran apabila kalian tidak pernah mengajukan pinjaman, tapi kalian selalu menerima SMS penawaran pinjaman. Kemungkinan nomor kalian dijadikan kontak darurat atau pernah berhubungan dengan pinjaman online. Fakta terakhir dari pinjaman online ilegal yaitu sering berganti nama. Mungkin kalian pernah meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal dan kalian tidak membayar. Maka ketika kalian meminjam di aplikasi pinjaman lainnya akan ditolak atau sudah ada tagihan. Kita harus tahu bahwa pinjaman online ilegal sering berganti nama atau memiliki banyak aplikasi pinjaman, padahal masih satu perusahaan pinjaman online. Ini bermaksud agar perusahaan tersebut bisa meraup lebih banyak nasabah dan lari dari kejaran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bila ditutup satu aplikasi, maka akan ada aplikasi lain yang masih bisa beroperasi. Nah, itu beberapa fakta dari pinjaman online ilegal. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika video ini bermanfaat, klik share. Terima kasih.